A1 dari ya ada yang cerita ke aku, dan ini juga langsung dari PSSI-nya tentunya, bukan dari orang luar PSSI. Jadi ini info A1 dan kabarnya selain Ole dan juga Jairo ada dua pemain lagi yang potensial bakal diurus di akhir Februari ini atau di bulan Maret, awal bulan Maret. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, lama tidak bersiaran. Hari ini saya ingin mereaksi perkabaran terbaru, yaitu Ole Romeni dikabarkan akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 8 Februari ini ya, bersama dengan satu orang lagi pemain, yaitu kemungkinannya Jairo Redewell, ataupun ada dua lagi pemain keturunan di bawah U20 kalau tidak silap ya. Itu mungkin kalian bisa mencari dia punya informasi-informasi yang terkini. Tetapi apapun, Ole Romeni ini yang penting. Ole Romeni ini kena cepat mengambil sumpah WNI ini karena akan bermain melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan 20 Maret akan melawan Bahrain pula di GBK. Jadi apapun guys, sekarang ini perkembangan terbaru ini yang menggembirakan ini akan membuatkan timnas Indonesia menjadi lebih kuat di bagian lini serangnya. Tetapi sebenarnya ada 4 lagi pemain baru didatangkan selepas Ole Romeni dan kemungkinan Jairo Redewell. Mungkin ada 2 lagi lah, ada 2 lagi pemain baru, dan 2 pemain baru ini yang siapa kelibatnya itu dan mungkin di bagian lini posisi mana, itu kita akan simak dalam video pada kali ini, yang mana Piala Dunia di depan mata. Dikonfirmasi 4 pemain baru didatangkan. Line up mengerikan timnas Indonesia. Oke guys, tanpa basa-basi, ayo kita simak dulu video ini. PSSI benar-benar all in demi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tak main-main, Erick Thohir bersama jajaran PSSI langsung terbang ke Belanda untuk bertemu dengan tim kepelatihan dan para pemain timnas yang berada di sana. PSSI langsung memantau para pemain timnas yang di sana. Tidaknya itu, mereka juga melakukan koordinasi strategis dengan tim kepelatihan untuk memastikan persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti benar-benar matang. Dan ini belum selesai. Sebelumnya PSSI sudah memproses 2 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Erick Thohir ketemu pemain diaspora percepat naturalisasi Ole Romeni dan Jairo Redewell. Oke, kemungkinannya 8 menjadi Februari ya. Indonesia. Dan kabar terbaru dari Yusa yang barusan berkunjung ke PSSI mengabarkan jika ada 2 pemain baru lagi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka bukan pemain sembarangan. Salah satu dari mereka berposisi sebagai penyerang Emiliano Jonadan. Sementara yang satunya lagi adalah kiper tangguh yang Emil bisa Audiro di bawah Mistar. Lalu siapa itu mereka? guys? Dan seperti apa wujud mengerikan line up timnas Indonesia setelah kehadiran mereka? Semua akan kami bahas secara lengkap di video ini. Piala Dunia di depan mata, dikonfirmasi 4 pemain baru didatangkan guys. Oke, 4 pemain baru didatangkannya. PSSI saat ini sedang berada di Timnas Pusat atau Negeri Kincir Angin Belanda. Mereka melakukan pertemuan, studi banding, atau kerjasama dengan KNVB guna meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kabarnya, Timnas Indonesia akan mengagendakan laga persahabatan dengan Timnas Belanda di GBK nanti. Selain bertemu dengan KNVB, Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, juga menemui para pemain Timnas yang bermain di Eropa. Pak Erick berdiskusi dengan para pemain Timnas dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia. Tidak hanya bertemu dengan KNVB dan pemain Timnas, Pak Erick Thohir juga bertemu dengan tim kepelatihan Timnas. Pak Erick bersama 4 pelatih Timnas yang berada di Belanda melakukan meeting dan berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan Timnas melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan persiapan yang matang, PSSI optimis dan siap berikan yang terbaik untuk Indonesia. Untuk memberikan yang terbaik untuk Timnas, PSSI terus memperkuat pasukan Timnas supaya bisa lolos ke Piala Dunia.
Sebelumnya, PSSI telah memproses 2 pemain keturunan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Roemeny dan Jerry De Wolf. Ole Roemeny adalah pemain penyerang yang kini berstatus pemain baru di Oxford United. Oh, ini mantap ini, Bahkan lini Ole serangan. telah melakukan debutnya dan mencatatkan kesan positif di pertandingan pertamanya. Ole dikabarkan tinggal selangkah lagi jadi warga negara Indonesia. Ia diagendakan akan mengambil sumpah WNI akhir bulan ini. Sedangkan Jerry De Wolf, berkas pengurusan pemindahan warga negara, kabarnya tengah diproses oleh PSSI. Jerry merupakan pemain gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp, Liga Belgia. Selain mereka, kabar terbaru datang dari Yusa Nugraha yang baru-baru ini berkunjung ke PSSI. Kabarnya, selain 2 pemain yang sudah pasti, Ole Roemeny dan Jerry De Wolf, akan ada 2 pemain keturunan lagi yang akan bergabung dengan Timnas dan segera diproses di bulan Februari atau Maret mendatang. Tidak disebutkan secara spesifik siapa pemain baru tersebut. Namun kata Yusa, PSSI hanya memberikan clue jika pemain tersebut berposisi sebagai kiper dan striker. Kiper dan striker. Ini info A1 dari ada yang cerita ke aku, dan ini juga langsung dari PSSI-nya tentunya, bukan dari orang luar PSSI. Jadi ini info A1 dan kabarnya selain Ole dan juga Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial bakal diurus di akhir Februari ini atau di bulan Maret, awal bulan Maret. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi striker, dan yang satunya itu berposisi kiper. Jadi ini juga aku spill sedikit ke kalian. Pernyataan Yusa tadi praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air. Berdasarkan informasi yang tersebar saat ini, banyak mengkaitkan jika pemain itu adalah Emil Audero dan juga Miliano Jonathans. Ada juga yang mengkaitkan dengan Emil dan Mauro Zelstra. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela Timnas Indonesia memang beredar kencang. Rumor ini mantap pertama nih. muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Como 1907, Emil Audero juga mengucapkan kata sampai jumpa. Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus segera membela Timnas Indonesia. I'm a goalkeeper. Sampai jumpa. Bagaimana dengan Miliano Jonathans? Ia beberapa kali ditanya peluang membela Timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht ini mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Ini bagus nih, Miliano Jonathans. Miliano bisa saja mengambil keputusan lebih cepat, mengingat banyaknya pemain top yang mau gabung Timnas Indonesia. Jika tidak Miliano Jonathans, kemungkinan lain adalah Mauro Zelstra. Seperti diketahui, sebelumnya Mauro Zelstra sempat mengutarakan keinginan besarnya untuk berseragam Timnas Indonesia dan berkasnya telah diserahkan ke PSSI. Namun, pernah dikatakan Yusa jika proses naturalisasi Mauro Zelstra sedang ditunda. Zelstra baru akan diproses naturalisasinya setelah Piala Asia U20 2025. Dan diketahui bahwa penyelenggaraan Piala Asia akan berakhir pada awal Maret mendatang. Berdasarkan 4 pemain baru yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia, bagaimanakah formasi Timnas yang ideal dengan skema filosofi yang akan dibawa Patrick Kluivert? Patrick Kluivert memiliki filosofi total football yang artinya kemungkinan besar Timnas akan menggunakan formasi 4-3-3. Kalau formasi ini benar-benar diterapkan, seperti apa kira-kira formasi Timnas kita? Kita telah gambarkan nih dengan formasi 4-3-3 tiki-taka ala Timnas. Timnas Indonesia akan memiliki sosok 2 kiper kelas Eropa. Pertama, kita udah punya Marten Pas, dan kedua, kita akan memiliki Emil Audero. Menurut kami, Pas akan tetap menjadi penjaga gawang utama di Timnas karena jam terbangnya yang selalu dimainkan di klub. Namun Emil juga memiliki pengalaman yang baik. Ia bermain di liga tertinggi di Italia, meskipun tidak selalu menjadi starter di timnya. Di lini pertahanan, Timnas Indonesia bisa menampilkan 2 center back, bisa diisi oleh Michel Kers dan juga Jesus. Gimana dengan fullback? Di kiri bisa dipasang Kelvin Verdong dan di kanan Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, Timnas bisa memakai Jerry De Wolf sebagai gelandang bertahan, Tom Haye gelandang kreatif, dan Ivar Jenner sebagai gelandang serang. Dan untuk 3 penyerang, lini depan Timnas bisa diisi oleh Ragnar Oratmangun di sayap kiri, Ole Roemeny di tengah sebagai ujung tombak, dan Miliano Jonathans dari sayap kanan.
Atau misal yang join dulu adalah Mauro Zelstra, lini depan timnas bisa menjadi Ragnar di sayap kiri, Mauro Zelstra di tengah, dan Ole Rummenigge pindah ke sayap kanan. Ini sih keren banget menurut Mimin, bagaimana menurut kalian? Keren memang. Ya, dengan formasi dan gaya bermain seperti ini, apakah timnas punya potensi memberikan kejutan di round 3 ini? Punya banget, apalagi jika pemain-pemain utama udah bisa dimainkan semua. Dan tambahan kekuatan diaspora akan memperkuat tim. Jika Ole Rummenigge, Jero Reduo, Emil Audero, dan Miliano Jonathan atau Mauro Zelstra gabung timnas Indonesia pada Maret 2025, kesempatan skuad Garuda menang atas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sangat besar. Piala Dunia sudah di depan mata dan mimpi kita untuk masuk Piala Dunia akan terasa lebih nyata. Dukung terus timnas Indonesia. Kita doakan proses naturalisasi mereka bisa berjalan lancar. Oke guys, dengan keupayaan Bapak Erick Thohir sehingga pergi ke Belanda menemui semua pemain-pemain diaspora dan juga menemui kepelatihan yang ada di Belanda, membuat meeting, membuat pertemuan dan membincangkan bagaimana Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia. Ini sebenarnya gerakan awal Bapak Erick Thohir sebelum perlawanan di bulan Maret ini. Dan diawalkan pengambilan sumpah WNI untuk Ole Rummenigge dijangkakan dalam tanggal 8 Februari bersama dengan beberapa lagi pemain lain. Jadi kita nantikan guys, siapa antara kejutan-kejutan pemain yang akan mengambil sumpah WNI ini. Apapun dari segi list pemain tadi yang dibentangkan oleh admin. Di antaranya di depan itu Ole Rummenigge, Milano, Ragnar, itu kalau ada Milano Jonathan ya. Tetapi kalau tiada, kita ikut kepada pemain yang ada dulu. Ole Rummenigge, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Eliano Rendes. Ini 4 pemain lini depan ini bisa bergantian. Dan kalau ikut sistem total football 4-3-3 sistem formasi yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert bersama ke sistem kepelatihannya, ini memungkinkan timnas Indonesia ini akan menyerang dalam 90 menit tanpa henti. Ini bergantung kepada stamina kepada pemain. Tapi saya percaya semua pemain-pemain diaspora ini, terutamanya yang bermarkas di Eropa itu, tahu apa yang mereka ingin lakukan dan tahu bagaimana sistem formasi yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Sistem menyerang tanpa henti dengan stamina yang tinggi. Jadi saya percaya semua pemain sudah bersiap sedia untuk mengikuti rentak cara kepala pelatih yang baru ini, Patrick Kluivert. Jadi Ole Rummenigge, Eliano Rendes, Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun bersiap sedia di lini depan untuk menggegar gawang Australia pada tanggal 20 Maret. Dan mungkin ada kejutan kan guys, mungkin ada kejutan juga, saya percaya. Dan saya optimis sebenarnya sekarang ini karena materi ataupun pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini pemain-pemain yang sudah level dunia. Mereka punya pengalaman berlawan dengan Messi, dengan Cristiano Ronaldo, dengan klub-klub yang besar di Eropa. Jadi hanya tinggal mereka ini menggunakan segala pengalaman, kesempatan yang mereka ada ini untuk membawa timnas Indonesia ini ke Piala Dunia seperti yang diinginkan oleh Bapak Erick Thohir. Jadi kita doakan semoga mereka dapat melakukan yang terbaik, pemain-pemain ini, dan juga kedatangan pemain baru yang tadi disimpulkan 2 lagi pemain di bagian lini serang dan juga di bagian lini penjaga gawang. Siapakah mereka itu? Kalian jika punya informasi kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam persiapan menjelang 4 lagi laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga ini. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.